Dalam hidup, pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, untuk apa sebenarnya semua ini? Di tengah dunia yang sibuk, penuh dengan kesenangan sesaat tetapi juga kesulitan yang tak terelakkan, pertanyaan ini sering menghantui hati kita. Di balik semua rutinitas dan ambisi, ada rasa hampa yang kadang sulit dijelaskan. Pertanyaan ini bukan hanya renungan semata, tetapi panggilan untuk mencari makna terdalam dari keberadaan kita. Manusia cenderung terjebak dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan tanpa henti. Namun, ketika segalanya melambat, mungkin di saat kehilangan, kegagalan, atau bahkan di tengah kebahagiaan yang terasa semu, kita menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang apa yang kita capai. Mengapa kita di sini? Apa yang sebenarnya ingin dicapai dalam hidup ini? Pertanyaan-pertanyaan ini membuka pintu menuju pencarian makna yang lebih besar. Dalam ajaran agama Buddha, sosok Guanyin atau Kuan Im menawarkan jawaban yang menyentuh hati. Sebagai simbol cinta kasih dan belas kasih tanpa batas, Guanyin mengajarkan bahwa kehidupan tidak hanya tentang kita sendiri. Ia menjadi cerminan bagaimana kita dapat hidup dengan kebijaksanaan dan cinta yang mendalam, memberikan arah bagi jiwa yang merindukan makna sejati. Melalui kisah dan ajarannya, kita diajak untuk memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Mari kita telusuri lebih dalam tentang ajaran yang penuh makna ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Ajaran Dewi Guanyin tentang belas kasih tanpa batas. Dewi Guanyin adalah manifestasi Avalokitesvara Bodhisattva yang dikenal sebagai simbol cinta kasih universal dalam tradisi Mahayana. Dalam setiap penggambaran, ia adalah sosok yang penuh kelembutan, mendengar dengan hati yang peka terhadap jeritan penderitaan semua makhluk. Tidak peduli siapa mereka, apakah kaya atau miskin, tua atau muda. Guanyin hadir untuk memberikan pertolongan tanpa diskriminasi. Ia menjadi pelindung bagi mereka yang menderita, mencerminkan cinta kasih yang melampaui batas perbedaan. Cinta kasih yang diajarkan oleh Guanyin bukanlah sekadar perasaan belas kasihan, tetapi sebuah tindakan nyata yang tulus. Inti dari hidup, menurut ajarannya, adalah membantu meringankan penderitaan orang lain. Ketika kita mendengar penderitaan dengan hati yang terbuka dan tulus, kita tidak hanya memberikan kelegaan bagi orang lain, tetapi juga menemukan kebahagiaan sejati dalam diri kita sendiri. Guanyin mengajarkan bahwa kebahagiaan yang abadi tidak datang dari kepuasan diri, melainkan dari bagaimana kita berkontribusi pada kehidupan orang lain. Hidup yang bermakna, menurut Guanyin, adalah hidup yang dipenuhi dengan empati, pengampunan, dan kasih sayang. Empati membuat kita peka terhadap apa yang dirasakan orang lain, pengampunan membebaskan kita dari belenggu kebencian, dan kasih sayang memotivasi kita untuk bertindak demi kebaikan. Melalui teladan Guanyin, kita belajar bahwa hidup sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menghadirkan cinta dan kebaikan dalam kehidupan orang lain. Lebih dari itu, ajaran Guanyin juga mengingatkan kita untuk terus mengembangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan inilah yang membuat cinta kasih kita menjadi benar-benar murni dan efektif. Dengan kebijaksanaan, kita belajar memberikan pertolongan yang sesuai dan tulus, tanpa mengharapkan balasan. Guanyin adalah contoh nyata bagaimana cinta kasih yang bijaksana dapat mengubah dunia, satu tindakan kecil demi tindakan kecil. Inilah pelajaran penting dari ajarannya. Hidup ini adalah kesempatan untuk menyalakan pelita cinta kasih di tengah kegelapan penderitaan dunia. Hidup sebagai perjalanan menuju pencerahan. Dalam ajaran Buddha, hidup diibaratkan sebagai sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan pelajaran. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencari kenyamanan duniawi atau memuaskan keinginan, melainkan tentang memahami penderitaan dan menemukan cara untuk mengatasinya. Dewi Guanyin, melalui cinta kasih dan kebijaksanaannya,
mengingatkan bahwa setiap langkah dalam perjalanan hidup adalah peluang untuk belajar, bertumbuh, dan melayani. Tujuan sejati dari hidup ini adalah membebaskan diri dari penderitaan, sekaligus membantu makhluk lain menemukan kedamaian yang sama. Guanyin mengajarkan bahwa dengan membantu orang lain, kita juga membantu diri kita sendiri. Ketika kita mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan, hati kita menjadi lebih lapang dan dipenuhi rasa damai. Dalam tindakan-tindakan kecil seperti mendengarkan dengan tulus atau memberikan dukungan kepada seseorang yang terluka, kita sesungguhnya sedang mendekatkan diri pada kebahagiaan sejati. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita capai untuk diri sendiri, tetapi tentang dampak yang kita tinggalkan dalam kehidupan orang lain. Setiap manusia, dalam perjalanan hidupnya, dipanggil untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada. Kita diajak memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, baik kebahagiaan maupun penderitaan. Dengan menerima kenyataan ini, kita menjadi lebih bijaksana dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang. Setiap kesulitan yang kita hadapi adalah pelajaran yang menempa jiwa, membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan welas asih. Namun, hidup bukan hanya untuk belajar dan bertumbuh, tetapi juga untuk berbagi. Berbagi cinta, perhatian, dan kebaikan adalah inti dari perjalanan menuju pencerahan. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam hal-hal yang kita kumpulkan, tetapi dalam cinta kasih yang kita berikan. Guanyin mengajarkan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain, membawa cahaya ke dalam kegelapan, dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk semua makhluk. Inilah makna mendalam dari perjalanan hidup, untuk menemukan kebahagiaan sejati melalui cinta kasih dan kebijaksanaan. Mendengar dan menjawab penderitaan. Salah satu ajaran paling indah dari Dewi Guanyin adalah kemampuan untuk mendengar suara dunia. Mendengar, dalam ajaran ini, bukan sekadar menggunakan telinga, tetapi membuka hati untuk memahami penderitaan orang lain. Di tengah kehidupan yang penuh ambisi dan kesibukan, seringkali kita lupa untuk berhenti sejenak dan merasakan apa yang dirasakan orang di sekitar kita. Guanyin mengingatkan bahwa hidup menjadi lebih bermakna ketika kita mau mendengarkan dengan hati yang penuh cinta kasih. Ketika kita benar-benar mendengar, kita tidak hanya mendengarkan kata-kata, tetapi juga membaca isyarat yang tidak terucapkan, seperti kesedihan yang tersembunyi di balik senyuman, atau rasa lelah yang tidak pernah diungkapkan. Mendengar dengan cara ini berarti merespons kebutuhan terdalam orang lain, apakah itu dalam bentuk perhatian sederhana, pengertian yang tulus, atau tindakan nyata yang membantu meringankan beban mereka. Guanyin mengajarkan bahwa mendengar dengan hati adalah langkah pertama menuju tindakan yang membawa perubahan positif. Ketulusan dalam mendengar membawa kita pada tindakan yang penuh cinta kasih. Tidak harus berupa tindakan besar, bahkan hal-hal kecil seperti menawarkan waktu untuk menemani seseorang yang kesepian, memberikan senyuman hangat kepada orang asing, atau sekadar mendengarkan tanpa menghakimi, memiliki dampak yang luar biasa. Guanyin mengajarkan bahwa cinta kasih itu seperti riak air. Itu bermula dari tindakan kecil, tetapi dapat menyebar luas, menyentuh hati banyak orang. Dalam dunia yang seringkali keras dan individualistis, mendengar dan menjawab penderitaan menjadi cara untuk mengembalikan kemanusiaan yang sejati. Guanyin adalah teladan bagaimana kita dapat menjadi pelipur lara bagi sesama. Setiap kali kita mendengar dengan hati yang terbuka dan merespons dengan cinta kasih, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menyembuhkan jiwa kita sendiri. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa dunia menjadi lebih terang ketika setiap orang memainkan perannya dalam meringankan penderitaan di sekitarnya. Menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati, menurut ajaran Dewi Guanyin, tidak ditemukan dalam harta benda atau pencapaian duniawi. Semua hal materi di dunia ini bersifat sementara, mereka datang dan pergi seperti angin. Guanyin mengajarkan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya lahir dari kedamaian batin,
Ini seperti keadaan di mana hati tidak lagi terguncang oleh hal-hal luar. Kedamaian ini hanya dapat dicapai ketika kita memahami hakikat kehidupan dan mengembangkan kebajikan dalam diri kita. Dengan melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi, kita membuka ruang di hati untuk rasa syukur yang mendalam. Rasa syukur adalah kunci yang sering diabaikan dalam pencarian kebahagiaan. Ketika kita bersyukur atas apa yang kita miliki, sekecil apapun itu, hati kita menjadi tenang. Guan Yin mengajarkan bahwa syukur bukan hanya tentang menghargai berkat-berkat besar, tetapi juga tentang melihat keindahan dalam hal-hal sederhana, seperti senyuman seseorang, udara segar, atau waktu yang dihabiskan bersama orang terkasih. Dalam rasa syukur, kita menemukan kedamaian, karena hati yang penuh syukur tidak akan pernah merasa kekurangan. Lebih dari itu, Guan Yin mengajak kita untuk melihat kebahagiaan sebagai sesuatu yang melibatkan orang lain. Pertanyaan seperti bagaimana saya bisa bermanfaat bagi orang lain adalah pertanyaan yang perlu kita renungkan setiap hari. Kebahagiaan sejati bukan hanya tentang apa yang kita terima, tetapi tentang apa yang kita berikan. Ketika kita berbagi cinta kasih dan kebaikan, kita menciptakan lingkaran kebahagiaan yang tidak hanya menyentuh hati orang lain, tetapi juga memperkaya jiwa kita sendiri. Kehidupan yang diarahkan untuk melayani dan memberikan manfaat kepada sesama adalah kehidupan yang memiliki makna mendalam. Dalam menghadirkan cinta kasih kepada dunia, kita membangun kebahagiaan yang tidak mudah goyah oleh keadaan eksternal. Guan Yin menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati adalah hasil dari cinta kasih yang murni, kebajikan yang tulus, dan ketenangan hati yang diperoleh melalui perjalanan spiritual. Inilah kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang berasal dari jiwa yang damai dan hati yang terbuka untuk mencintai. Memaknai hidup dalam perspektif Buddhis. Dalam ajaran Buddha, hidup dianggap sebagai kesempatan yang sangat langka dan berharga. Tidak semua makhluk memiliki kesempatan untuk dilahirkan sebagai manusia, apalagi memiliki kesadaran untuk merenungkan makna hidup. Dewi Guan Yin mengingatkan kita bahwa kehidupan adalah anugerah, dan setiap hari yang kita jalani adalah peluang untuk memperbaiki diri. Kita dipanggil untuk melatih cinta kasih, kebijaksanaan, dan kebaikan, sehingga hidup kita tidak hanya bermakna bagi diri sendiri, tetapi juga membawa manfaat bagi orang lain. Hidup ini, menurut Guan Yin, bukan untuk memuaskan ego atau memenuhi nafsu semata. Keinginan duniawi yang terus-menerus hanya memperpanjang penderitaan dan membuat kita terjebak dalam lingkaran samsara. Sebaliknya, Guan Yin mengajarkan bahwa hidup harus diarahkan untuk menjalankan dharma, kebenaran sejati yang menuntun kita pada pembebasan dari penderitaan. Ketika kita memilih untuk hidup selaras dengan dharma, kita tidak hanya mendekatkan diri pada kebahagiaan sejati, tetapi juga menjadi saluran cinta kasih yang membawa terang ke dalam kehidupan orang lain. Hidup juga adalah tanggung jawab, bukan hanya terhadap diri kita sendiri tetapi terhadap semua makhluk. Dewi Guan Yin, yang tidak pernah lelah mendengar jeritan dunia, menjadi teladan bagaimana cinta kasih yang tanpa pamrih dapat mengubah kehidupan. Kita diajak untuk meneladani semangatnya dengan menjadi lilin yang menyala di tengah kegelapan, memberi harapan dan cahaya bagi mereka yang sedang kehilangan arah. Dalam setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan tulus, kita sesungguhnya sedang memenuhi tanggung jawab kita sebagai manusia. Melalui perspektif Buddhis, kita menyadari bahwa hidup ini bukan tentang apa yang kita kumpulkan, tetapi tentang apa yang kita berikan. Guan Yin menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari keberanian untuk melampaui ego dan mengabdi kepada sesama. Hidup yang dipenuhi cinta kasih dan kebijaksanaan adalah hidup yang bermakna, karena kita menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, seperti kebahagiaan dan pembebasan bagi semua makhluk. Dengan menyebarkan cinta kasih, kita tidak hanya memberi makna pada hidup kita sendiri, tetapi juga membantu menciptakan dunia yang lebih baik. Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada pertanyaan mendasar,
untuk apa sebenarnya hidup ini? Jawaban atas pertanyaan ini tidak selalu mudah ditemukan, apalagi di tengah dunia yang penuh hiruk-pikuk dan kesibukan. Kita mengejar kesenangan duniawi, berharap menemukan kebahagiaan, namun seringkali yang kita temukan hanyalah kehampaan. Ajaran Dewi Guanyin mengingatkan bahwa hidup memiliki makna yang jauh lebih dalam. Hidup adalah kesempatan untuk mencintai, berbagi, dan membawa cahaya ke dalam kegelapan dunia. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita membantu meringankan penderitaan orang lain. Dalam tindakan-tindakan kecil penuh cinta kasih, kita tidak hanya memberi kebahagiaan kepada orang lain, tetapi juga menemukan kedamaian dalam hati kita sendiri. Untuk menggambarkan makna ini, berikut adalah sebuah kisah inspiratif tentang seorang perempuan tua, yang meskipun hidupnya penuh penderitaan, menemukan kebahagiaan sejati dengan menjadi cahaya bagi orang lain. Semoga kisah ini menginspirasi Anda untuk memaknai hidup dengan lebih mendalam dan menemukan kebahagiaan sejati melalui cinta kasih yang Anda bagikan. Di sebuah desa kecil yang terletak di lembah pegunungan, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mei Ling. Ia adalah seorang pemuja Dewi Guanyin dan dikenal oleh penduduk desa karena kemurahan hatinya. Setiap hari, meskipun usianya sudah senja, Mei Ling selalu menyempatkan diri membantu siapapun yang membutuhkan. Namun, hidupnya tidaklah mudah. Ia kehilangan suami dan anak-anaknya dalam suatu bencana alam beberapa tahun lalu, menyisakan kesunyian mendalam dalam hatinya. Suatu hari, seorang pemuda bernama Jian datang ke rumah Mei Ling. Jian adalah pendatang baru di desa itu, seorang pengembara yang kelelahan setelah bertahun-tahun mencari makna hidup. "Bu Mei Ling," katanya, "saya mendengar banyak tentang kebaikan Anda. Tapi saya tidak mengerti, bagaimana Anda masih bisa berbagi, sementara hidup Anda penuh dengan penderitaan." Mei Ling tersenyum lembut dan mengajak Jian duduk. Di hadapannya, ia menyalakan sebuah lilin kecil di atas meja. "Jian," katanya, "lihatlah lilin ini. Ia kecil, sederhana, dan terbatas. Namun, ia memiliki satu tujuan, yaitu untuk menerangi kegelapan. Jika ia menyimpan cahayanya hanya untuk dirinya sendiri, apakah ia akan menjalankan maknanya? Tidak. Ia akan kehilangan tujuan keberadaannya." Mei Ling melanjutkan, "Kehilangan yang pernah kualami adalah kegelapan dalam hidupku. Tapi aku belajar dari ajaran Dewi Guanyin bahwa aku bisa memilih. Apakah aku akan terus terperangkap dalam kegelapan itu, atau menyalakan lilin kecil di hatiku untuk membantu orang lain? Setiap kali aku membantu orang lain, setiap kali aku mendengarkan penderitaan mereka, aku merasa sedikit beban di hatiku terangkat. Aku menemukan kedamaian dalam berbagi." Jian terdiam. Ia merenungkan kata-kata Mei Ling. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jian memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mencari kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi tentang memberikan cahaya kepada orang lain. Ia memutuskan untuk tinggal di desa itu dan mulai membantu Mei Ling dalam kegiatan sehari-hari, menyalakan lilin kecil di hatinya, sebagaimana yang telah diajarkan. Bertahun-tahun kemudian, ketika Mei Ling telah tiada, Jian melanjutkan jejaknya, menginspirasi generasi baru untuk memahami bahwa hidup ini memiliki makna ketika kita menjadi lilin yang menerangi kegelapan orang lain. Dan desa itu, meskipun kecil, menjadi tempat yang penuh kehangatan dan cahaya, cahaya yang tak pernah padam, diwariskan dari hati ke hati. Pada akhirnya, jawaban atas pertanyaan, sebenarnya hidup ini untuk apa, dapat ditemukan dalam hati yang penuh kasih. Dengan meneladani Dewi Guanyin, kita belajar bahwa hidup ini adalah tentang cinta kasih, empati, dan pengabdian kepada kebaikan. Hidup menjadi bermakna ketika kita berhenti berfokus pada apa yang bisa kita ambil, dan mulai bertanya apa yang bisa kita berikan.
Hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik, bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk dunia di sekitar kita. Seperti Guan Yin yang mendengar suara dunia, mari kita jadikan hidup ini sebagai perjalanan cinta kasih, di mana setiap langkah membawa kita lebih dekat pada pencerahan dan kebahagiaan sejati. Inilah tujuan hidup yang sesungguhnya. Jika video ini bermanfaat, mari dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe. Bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua kita terus membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.